Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hoki Channel. Oke teman-teman semuanya yang masih setia menemani channel saya dan selalu menunggu channel-channel saya. Hari ini puasa pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semua bisa menjalankan puasa dengan baik, lancar, tanpa ada gangguan, dan terus beraktivitas dengan positif dan selalu bekerja keras demi mencari sesuap nasi. Asik. Hai Dede. Oke teman-teman YouTuber, kali ini saya hanya ingin berbagi tips. Kembali lagi dengan topik saya, topik jualan ya. Saya memang jualan ayam geprek dan kebetulan saya mengkolaborasikan karena memang di era pandemi ini ya, kita harus bisa pintar-pintar mengkondisikan. Karena kalau kita tidak mengkondisikan, kita tidak tahu nih income kita dengan pengeluaran kita apakah balance atau enggak. Karena banyak orang yang mengeluh dengan kondisi pandemi seperti ini kan, dari income-nya sama pengeluaran gak balance. Nah, saya ingin berbagi tips bagaimana di bulan puasa ini kita bisa mendapatkan income khususnya buat UMKM atau penjual ya. Kalau saya pribadi, saya menambah income dengan menjual gorengan ya, karena takjil itu di bulan puasa ini sangat dicari ya. Alhamdulillah di hari pertama ini saya akan menjual takjil yang mungkin takjil yang saya jual ini nggak banyak menunya, hanya kurang lebih 4 atau 5 macam, seperti bakwan goreng, tahu goreng, tempe goreng ya, dan martabak telur segala macam. Hanya itu aja yang saya goreng, yang saya jual. Jadi saya juga nggak mau terlalu banyak, nanti kerepotan. Jadi yang saya jual ini menunya sangat ringan dan mudah dibuat dan gampang sekali kita mengolahnya. Untuk masalah waktunya juga sangat mudah, dan barangnya ini nggak basi, masih bisa. Kalau misalkan sisa itu ya, misalkan adonannya sisa, itu masih bisa ditaruh kulkas untuk besok. Seperti tempe sisa, tahu sisa, itu masih bisa taruh kulkas untuk besok. Jadi masih tergolong aman, tapi hanya untuk besok ya. Soal untuk besoknya lagi nggak bisa. Jadi kalau buat teman-teman yang masih berjualan, kalau bisa diselingi dengan jualan takjil. Kalau memang bisa membuat kolak atau sop buah atau es buah, itu lebih baik lagi, karena di bulan puasa ini kan banyak orang yang minati ya, kayak minuman es buah, terus cappuccino cincau. Nah itu banyak yang minati tuh, terus teh poci, itu banyak sekali yang minati. Jadi nggak ada salahnya kalau kita ini berbagi. Kalau kita hanya mengandalkan satu pendapatan dari pendapatan yang kita merasa nih, wah ini kurang nih, harus ditambah, ya tambah, kenapa enggak. Tapi teman-teman juga harus juga berbagi waktu. Jangan sampai nanti waktu kalian ini terkikis hanya untuk satu usaha aja gitu. Kalau saya pribadi, saya memikirkan itu semua gitu. Jadi kira-kira nih kayak tadi saya baru mulai jam 1 saya ngadon segala macam, jam 2 kelar, terus saya mulai goreng jam 2, selesai goreng jam setengah 4, itu gorengan selesai. Setelah itu saya langsung goreng ayam. Pokoknya kelar goreng ayam dari jam 4 sampai dengan jam 5 itu selesai. Jadi saya tinggal ngejual. Nah jam 5 itu habis diborong. Alhamdulillah sudah habis diborong ya. Memang rezeki ya, yang penting kan nilai ta'ala. Kita jualan itu yang kita harapin tuh ridhonya, itu keberkahannya. Jangan sampai kita jualan itu main sikut-sikutan. Karena saya berpikir yang namanya jualan itu kan rezeki ya, udah rezeki dari Allah. Jadi kita nggak usah takut rugi atau takut wah ini si A jualan ini, nggak usah takut. Nggak ada saingan kok jualan. Karena yang saya rasakan dalam jualan itu nggak ada saingan, karena market atau pembeli atau customer itu sudah memiliki cita rasa masing-masing.
Misalkan si A sukanya belinya sama si B, si C sukanya sama belinya sama si A. Jadi nggak bisa kita menentukan dia mau beli di mana, itu nggak bisa menentukan. Nah, itu kan mereka yang punya mulut, mereka yang punya rasa, dan mereka yang memilih sendiri ingin beli di mana. Jadi jangan pernah merasa kalau kita jualan itu, wah si A saya jualan tahu, si B jualan tahu juga, gimana nih nanti kita nggak laku. Nggak kayak gitu. Karena ilmunya nggak seperti itu. Kalau saya belajar ilmu dagang itu nggak kayak gitu. Ya contoh deh tukang cukur. Kalau sampean nih semuanya nih teman-teman YouTube nih pernah lihat tukang cukur kan? Kayak di Johar Baru tuh tukang cukur berjejer dari A sampai Z tuh tukang cukur semua. Tapi mereka nggak ada bilang saingan. Kalau memang pelanggannya sukanya sama si tukang cukur B, ya udah sukanya sama dia. Jadi nggak ada yang namanya usaha itu ada saingan, nggak ada. Saingan dalam usaha itu adalah saingan diri kita sendiri. Kenapa saya bilang saingan itu dirinya kita sendiri? Karena sebenarnya keegoisan diri kita itu terkadang timbul dalam berusaha. Dalam contoh misalkan nih, maksudnya egois itu apa sih? Kategori egois dalam jualan itu maksudnya gini loh. Contoh nih, saya jualan ayam geprek. Terus saya bilang, wah ini sambal buatan saya enaknya begini nih. Ya, sambalnya enaknya begini, ayamnya enaknya begini. Ya udah, saya nggak peduli orang ngomong apa, saya nggak peduli. Yang penting saya bilang nih enak. Ya sekarang mulut saya bilang enaknya seperti ini. Saya nggak suka pedas. Terus saya sukanya manis. Nah, tapi teman-teman yang pembeli yang lainnya kan sukanya pedas. Ya kita mana tahu akhirnya nggak ada yang beli ya. Terima risiko sendiri. Nah mungkin teman-teman udah ada tuh tips bagaimana cara membuat sambal. Di video sebelumnya itu udah saya share ya. Karena cara kita ingin menjual sesuatu itu jangan langsung apa kata diri kita, melainkan apa yang sudah kita riset. Maksudnya kita riset adalah teman-teman kita misalnya jualan di tempat A. Nah kita harus riset tuh di tempat A kira-kira pembelinya ini sukanya apa, sukanya rasanya gimana. Cara ngerisetnya udah saya ajarin semua. Itu ada di video saya sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa kembali lagi lihat di video saya yang sebelumnya, tips bagaimana cara membuat sambal. Nah itu di situ ada semua udah saya jelasin. Oke, di bulan puasa ini hanya itu aja sih yang saya mau bagikan tipsnya, dan hanya ingin memohon maaf. Semoga teman-teman di bulan puasa ini ibadahnya bisa full sampai 1 bulan, dan mohon maaf lahir batin. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Tunggu video saya berikutnya. Salam, semoga sukses semuanya. Oke.